Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama gua di Deva Channel. Kali ini gua mau memberikan tips bagaimana kita belajar mobil manual dari tahap-tahap awal sampai nanti kita bisa menguasai mobil manual dengan benar, dengan baik, sehingga kita nanti ketika turun di jalanan juga nggak merasa kaku. Dan kali ini saya akan mulai dari bagaimana cara kita untuk memainkan pedal, memainkan handle gigi atau persneling, dan juga nanti kita turun di jalanan bagaimana kita belajar untuk mengepaskan bodi mobil dengan metode mengepaskan ujung kabin, dan juga metode menggunakan sedotan ya. Jadi sambil kita lihat sedotannya, sambil kita nanti perhatikan spionnya. Ikuti terus di Deva Channel dan jangan lupa like dan subscribe, dan let's go. Jadi kali ini kita sudah siap nih jalan teman-teman. Nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri bagaimana kita belajar untuk memainkan pedal gas ya, seperti ini. Ini posisi mobil jalan. Nah, jadi kopling ketika mobil masih sedikit mulai naik gitu, koplingnya masih agak sedikit dipijak. Tapi kalau mobil sudah jalan sempurna seperti ini ya, ini mobil sudah jalan. Jadi tinggal hanya gasnya aja yang diinjak. Tetapi juga teman-teman harus ingat memainkan nada pijakan juga jangan sampai dia berlebihan, jangan sampai kurang juga, karena nanti mobil bisa mati. Jadi yang penting pertama tahapnya adalah teman-teman harus belajar untuk memainkan ketiga pedal ini. Kalau memang ini sudah lancar, nanti baru beralih ke belajar untuk mengendalikan persneling. Kita belok sekarang. Penting juga seberapa belokan itu nanti teman-teman juga harus perhatikan di sini. Nah, kalau kita pakai metode sedotan seperti ini, saya contohkan itu ada sedotan yang warna kuning teman-teman. Ya, ini posisinya dia ada di pinggir ya, pas dia tepat. Ini untuk belajar untuk mengepaskan bodi mobil. Nah, kalau dia sudah tepat begini teman-teman, lihat, perhatikan sedotannya yang warna kuning itu dia sejajar dengan marka jalan. Teman-teman perhatikan spionnya, dan juga spion di situ ternyata pas dengan marka jalan, berarti dia sudah pas ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau untuk yang bagian kanan teman-teman cukup untuk mengepaskan menggunakan feeling ujung kabin yang ini nih. Kalau teman-teman lihat, perhatikan, oh ya, ujung kabin yang kanan sudah sejajar nih dengan yang mobil dengan marka jalan misalkan, seperti itu. Perhatikan spionnya, oh ternyata memang pas, jajar ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu media lah untuk semacam sedotan dan sebagainya. Tapi yang teman-teman perlukan adalah feeling, insting untuk terus mengepaskan bodi mobil ini ke marka jalan yang ada. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, ujung kabin yang sebelah kanan ini sudah pas, dan teman-teman sambil lihat juga spion, oh iya pas. Berarti memang posisi ban mobil yang sebelah kanan itu dia ada di pinggir marka jalan di bagian dalam, jadi kita nggak ngambil jalur orang teman-teman, seperti itu ya. Nah, untuk seberapa putaran setir ya cukup diikuti aja nadanya. Jadi kalau memang dia kurang, teman-teman belokan seperti ini. Kalau dia berlebih, balik lagi seperti itu. Nanti juga teman-teman sambil belajar mengepaskan nada kecepatan mobilnya. Maksudnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambatnya, dan kecepatan mobil juga nanti teman-teman bisa perhitungkan sambil untuk memutar belokan bagian depan mobil ya. Nah, ini kita belok lagi contohnya seperti ini. Nah, kalau dia memang kurang, tambah lagi. Kalau dia sudah kira-kira sekitar berapa derajat ya, 90 derajat atau ya, itu langsung dibalikan lagi setirnya, seperti itu teman-teman. Guys, jadi mudah banget ya. Ini kaki, kalau mobil sudah jalan, dia kakinya cukup begini aja, cukup kaki kanan yang mainkan pedal seperti ini. Ini posisi mobil jalan. Kecuali kalau memang teman-teman mau belajar pindah gigi ya, mau mengoper gigi, bukan belajar pindah bukan belajar pindah gigi, tapi untuk mengoper gigi.
Sama-sama nih, contoh ada polisi tidur, kita rem dulu sedikit seperti ini. Gas lagi kalau mobil masih bisa jalan. Kalau dia mau ngerem, dia mau berhenti, contohnya dia rem dulu sedikit, langsung kopling diinjak, gigi dioper seperti ini, pindah gigi 2. Jadi mobil nggak akan sempat mati teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu mobil suaranya sudah kecil, kita langsung injak koplingnya sambil kita turunkan giginya. Jadi ketika kita lepas lagi si kopling dan kita injak gasnya, mobil akan jalan seperti sempurna gitu ya, nggak akan mati. Jadi kaki ketika mobil sudah jalan, dia cukup gas aja yang main seperti ini teman-teman. Jangan sampai nanti ada kaki kiri menggantung kopling seperti ini, ya, itu akan merusak mobil. Kecuali kalau memang posisi mobil sudah mau betul-betul berhenti total, baru kaki kiri harus siap untuk injak kopling, karena dikhawatirkan ketika kopling diinjak telat diinjak, maka mobil nanti akan mati di tempat, mati mendadak, sehingga bisa membahayakan mobil yang ada di belakang. Seperti itu. Nah, ini kita sedang cari media dulu ya untuk belajar mengempaskan bodi yang sebelah kiri. Ini contoh ada mobil nih sebelah kanan berhenti, kita lihat dulu nih. Oh, dia nggak jadi berhenti ternyata. Oh, jadi berhenti, sejajar dengan sedotan. Kita lihat spionnya, oke, sudah muat, baru kita jalan lagi. Nah, itu seperti itu teman-teman kira-kira ya. Ini saya agak susah memvideokan karena memang saya nyetir sambil memvideoin sendiri gitu teman-teman. Jadi hasilnya kurang maksimal ya untuk melihat spion kiri. Jadi intinya adalah ketika teman-teman sudah menaruh media di sini seperti sedotan, saya contohkan untuk sejajarkan dengan ini ya. Agak geser dia tadi. Sudah sejajarkan dengan media seperti ini, dia sudah sejajar terlihat, dan teman-teman lihat spionnya dia juga sesuai dengan marka jalan yang ada di sebelah kiri. Nah, itu dia seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman feelingnya adalah seperti ini. Jadi kalau memang ini sudah sejajar, media yang ada di depan itu seberapa besar gitu loh, seberapa besar, kira-kira cukup nggak untuk kita melewati atau memberikan ruang kepada mobil yang terparkir di pinggir, sehingga kita bisa lewat sampai berhasil, nggak nabrak gitu. Nanti kalau sudah sesuai dengan ini, sesuai dengan media ini, baru teman-teman sambil lihat spion. Oh iya, marka jalannya space-nya segini, jadi mobil yang ada di depan itu dia space-nya sekian, berarti lewat. Nah, kalau memang feeling teman-teman mengatakan oh ini sudah lewat, nggak akan nyentuh, baru teman-teman jalan lagi sambil nadanya sambil terus diatur juga. Nggak seberapa sulit sih teman-teman belajar mobil. Jadi kita belajar praktek untuk mengoper gigi. Jadi teman-teman ketika mengoper gigi itu gas seperti ini, kemudian gasnya dikurangi, lepas, kopling diinjak, baru gigi dipindahkan. Dan ketika gigi sudah dipindahkan, antara gas diinjak dulu sedikit seperti ini, baru koplingnya dilepas pelan-pelan. Jadi dia bunyinya itu nggak akan kasar ya, nggak akan istilah bahasa ininya nggak akan ngegas gitu, nggak akan ngeraung mesin mobilnya, jadi akan stabil. Saya contohkan lagi, injak kopling, oper gigi, gasnya diinjak sambil senada dengan kopling dilepas seperti itu ya. Gasnya diinjak set, begitu gas turun, kopling naik senada dengan pijakan gas tadi. Jadi si suara mobilnya ini dia akan sempurna teman-teman, nggak akan ngeraung mesin mobilnya. Contoh ada media tuh, oke, seperti ini. Dan kita lihat spionnya dia sudah ada space buat si gerobak lewat. Nah, itu dia sudah bisa mengepaskan bodi kiri mobil teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman, ketika teman-teman mau belajar mobil itu yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus menguasai dulu ketiga pedal dulu ya. Kuasai dulu ini ketiga pedal ini sampai betul-betul sukses, sampai betul-betul yakin
bahwa teman-teman sudah bisa menguasai ketiga pedal ini. Dan kalau memang ini sudah bisa dikuasai, baru teman-teman belajar untuk mengoper gigi. Harus tahu dia gigi 1 kemana, gigi 2 kemana, dan gigi 3 kemana. Kalau sudah itu, baru nanti teman-teman belajar untuk mengepaskan bodi mobilnya. Dan metodenya tadi sudah saya ajarkan, bahwa untuk mengepaskan bodi kanan itu dia cukup dengan metode kabin seperti ini. Luruskan dengan marka jalan yang ada, ataupun luruskan dengan media yang ada di depan. Misalkan ada mobil berhenti, gerobak berhenti, ataupun motor berhenti, sambil teman-teman perhatikan dulu dari jarak kira-kira 10 meter sebelum sampai ke media tersebut. Lihat spionnya. Kalau memang kira-kira space-nya yang di spion itu sudah cukup memberikan ruang kepada mobil atau motor yang berhenti, baru teman-teman lewat. Seperti itu. Jadi kalau memang kira-kira dia space-nya kurang, teman-teman geser lagi sampai betul-betul mobil kita nggak menyentuh media yang ada di depan yang berhenti, misalkan gerobak, motor, mobil, dan sebagainya, ataupun ada orang jalan di pinggir jalan raya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menguasai ketiga metode tadi, metode menguasai gas, pedal, dan rem, metode menguasai handle gigi, dan juga metode untuk mengepaskan bodi mobil, hal yang keempat yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membiasakan ketiganya tersebut itu dengan cara belajar rutin ya. Belajar rutin itu ya paling enggak dalam 1 hari teman-teman belajar 1 jam lah. Intinya adalah untuk membiasakan kita turun di jalanan, menambahkan feeling. Jadi nanti feeling otodidak kita itu akan keluar secara otomatis. Jadi kalau sudah biasa, nanti sudah terbiasa, maka teman-teman nanti akan bisa seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu tadi tahap-tahap ketika kita mau belajar mobil manual. Ini saya masih dalam perjalanan. Terima kasih sudah mengikuti Deva Channel, dan juga jangan lupa share video ini. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tuliskan di komentar di bawah, nanti saya akan segera jawab dengan sesuai pertanyaan dari teman-teman. Ikuti terus Deva Channel dengan video-video terbaru, dengan cara subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.